Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre biografi drama berjudul Sully, yang rilis pada tahun 2016. Film diawali dengan seorang kapten pesawat bernama Sully Sullenberger, yang sedang menerbangkan sebuah pesawat bersama kopilotnya, yang bernama Jeffrey Skiles. Namun tampak kondisi pesawat yang mengalami kerusakan pada kedua mesin baling-balingnya tersebut, sehingga kondisi pesawat kini mati total. Sayangnya, pesawat tersebut tidak berhasil selamat, dan akhirnya menabrak gedung dekat sana. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Kapten Sully. Tampak Kapten Sully yang sedang lari pagi, namun ia terlihat tidak fokus hingga hampir saja ditabrak oleh sebuah taksi ketika ia hendak menyeberang. Ternyata kejadian kerusakan pesawat yang dimimpi Kapten Sully memang terjadi, namun bedanya ia berhasil melakukan pendaratan darurat dengan aman di Sungai Hudson. Adegan lalu memperlihatkan Kapten Sully dan kopilot Jeff yang sedang diinvestigasi oleh pihak National Transportation Safety Board atau NTSB terkait pendaratan darurat yang dilakukan oleh mereka. Pihak investigator menganggap bahwa pesawat US Airways Flight 1549 harusnya kembali ke Bandara LaGuardia atau Bandara Teterboro sesuai dengan arahan dari pemandu lalu lintas udara, agar pendaratan darurat bisa dilakukan lebih aman tanpa harus mengakibatkan kerusakan pada pesawat dan tidak perlu melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Namun, Kapten Sully mengatakan bahwa mereka tidak memiliki ketinggian yang cukup untuk pesawat melakukan pendaratan di bandara-bandara itu, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk mendaratkan ke Sungai Hudson, yang menjadi opsi terbaik saat itu, dikarenakan sungai tersebut memiliki lebar dan panjang yang cukup untuk melakukan pendaratan darurat. Tampak para investigator yang terus memojokkan Kapten Sully dan menganggap bahwa keputusannya mendaratkan pesawat di Sungai Hudson adalah pilihan yang salah. Namun Kapten Sully mengatakan bahwa ia sudah memperhitungkan matang-matang berdasarkan pengalamannya sebagai pilot yang sudah terbang selama lebih dari 40 tahun. Bahkan, jika ia kembali lagi momen tersebut, ia masih akan tetap mendaratkan pesawatnya ke Sungai Hudson. Para investigator lalu mengatakan bahwa mereka sudah mencoba melakukan simulasi dengan kondisi parameter sesuai dengan keadaan pesawat pada saat itu, baik dari ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung. Para investigator mengatakan kalau kejadian kecelakaan pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah investigasi yang cukup panjang, mereka pun akhirnya kembali ke hotel tempat mereka menginap. Kapten Sully dan kopilot Jeff kini dianggap sebagai pahlawan nasional berkat aksi heroiknya tersebut. Namun tampaknya, ketenarannya tersebut membuat hidup Kapten Sully dan keluarganya menjadi tidak nyaman, dikarenakan para wartawan kini mengerubungi hotel, serta tempat tinggalnya juga, yang membuat istrinya tampak tidak nyaman dengan hal tersebut. Ketika di kamar hotel, tampak Kapten Sully yang sedang menelepon istrinya yang bernama Laura. Laura pun hanya bisa menenangkan serta memberi semangat kepada Kapten Sully melalui telepon karena ia harus menjaga anak-anak di rumah, sehingga ia tidak bisa menemaninya di sana. Karena mereka tidak bisa tidur di hotel, Kapten Sully dan kopilot Jeff pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi kota New York. Ketika sedang menjalani interview dengan salah satu stasiun berita, diketahui Kapten Sully ternyata sudah belajar menerbangkan pesawat sejak usianya masih muda. Kita lalu diperlihatkan dengan Kapten Sully yang masih cukup trauma dengan kejadian itu, hingga ia masih saja membayangkan jika ia gagal mendaratkan pesawatnya hari itu. Investigasi lalu berlanjut kembali setelah itu. Kali ini para investigator mengatakan bahwa hasil simulasi pesawat mereka yaitu salah satu mesin pesawat harusnya masih bisa berputar walaupun sangat pelan, dan mereka sebenarnya masih bisa mendarat di bandara terdekat tanpa harus menghancurkan pesawatnya. Tentu saja Kapten Sully dan kopilot Jeff langsung menolak hasil simulasi tersebut, karena yang berada langsung di pesawat tersebut adalah mereka berdua, dan mereka benar-benar yakin bahwa mesin pesawat pada saat itu sudah mati total. Namun, para investigator masih tetap dengan pendirian mereka, dan masih saja menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Kapten Sully dan kopilot Jeff adalah salah. Malam harinya, Kapten Sully kembali menghubungi istrinya. Diketahui sejak insiden tersebut,
keadaan finansial mereka menjadi semakin menurun, ditambah lagi mereka terancam akan kehilangan rumahnya karena hutang kepada bank. Namun, Kapten Sully masih berusaha untuk menenangkan istrinya, meskipun dirinya sendiri juga sedang mengalami tekanan yang besar di sana. Sang istri lalu berusaha untuk menenangkannya, dengan mengatakan bahwa orang-orang di luar sana menganggap ia adalah seorang pahlawan, dan ia sendiri juga harus yakin bahwa keputusan yang ia lakukan adalah hal yang benar. Ketika istrinya bertanya mengapa ia mengambil keputusan tersebut, adegan lalu berpindah ke hari di mana Kapten Sully dan kopilot Jeff melakukan penerbangan tersebut. Selain pilot dan kopilot, tampak ada 3 orang pramugari lainnya yang sedang bersiap-siap untuk melakukan lepas landas. Namun, tak lama setelah pesawat lepas landas, tampak pesawat mereka yang tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok burung yang mengarah ke pesawat mereka, yang menyebabkan mesin pesawat rusak dan mati total. Dari kokpit pesawat, tampak Kapten Sully yang mencoba menghubungi menara komando untuk meminta arahan. Mereka lalu mengarahkan Kapten Sully untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Namun, menurut Kapten Sully, hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Lalu, tak lama setelah itu, pesawat mereka pun hilang dari radar. Pihak menara komando lalu menghubungi anggota terdekat yang berada dekat koordinat terakhir mereka. Dan benar saja, orang tersebut mengatakan bahwa pesawat sudah berada sangat dekat dengan sungai, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Kapten Sully pasti akan melakukan pendaratan darurat di sungai Hudson. Kembali ke Kapten Sully yang sedang lari malam, diperlihatkan Kapten Sully yang dulunya berada di pangkalan militer, pernah mengalami hal yang serupa, yaitu kerusakan pada pesawat tempurnya. Namun untungnya Kapten Sully berhasil mendaratkan pesawatnya itu dengan aman. Lalu tampak Kapten Sully yang singgah di sebuah bar dekat sana. Penjaga bar dan orang-orang di sana tampak mengenalnya, karena berita tentangnya disiarkan di televisi di mana-mana. Mereka pun merayakan keberhasilan Kapten Sully, karena sudah menjadi pahlawan nasional. Adegan kembali ke Kapten Sully di dalam pesawat, para pramugari pun berusaha menenangkan para penumpang. Tak lama setelah itu, pesawat mereka pun akhirnya berhasil mendarat. Setelah pendaratan darurat selesai, evakuasi pun langsung dilakukan, karena air sungai mulai masuk ke dalam pesawat. Polisi lautan yang sudah bersiap-siap sebelumnya, akhirnya sampai di lokasi pesawat, dan langsung mengevakuasi para penumpang yang sudah keluar dari sana. Satu persatu kapal pun akhirnya sampai, dan tampak ada helikopter juga yang berusaha membantu mengevakuasi para penumpang di sana. Sebelum pesawat semakin tenggelam, Kapten Sully masih mengecek keadaan pesawat terlebih dahulu, memastikan bahwa tidak ada penumpang yang tertinggal di dalam. Setelah yakin bahwa pesawat sudah kosong, Kapten Sully pun akhirnya keluar, dan langsung dievakuasi. Ketika sampai di daratan, Kapten Sully kembali meminta bantuan kepada polisi untuk memastikan bahwa semua penumpang berjumlah 155, dan juga seluruh awaknya sudah berhasil diselamatkan. Dari kejauhan, Kapten Sully dan kopilot Jeff hanya bisa melihat pesawat mereka tenggelam. Ketika di rumah sakit, polisi pun mengabari bahwa seluruh penumpang berjumlah 155 orang, semuanya berhasil diselamatkan. Hari sidang pun akhirnya tiba, tampak sudah ada para investigator dan anggota administrasi penerbangan federal di sana. Para investigator lalu memperlihatkan hasil simulasi pesawat yang menunjukkan bahwa mereka berhasil sampai di kedua bandara terdekat yang diarahkan oleh orang dari menara pesawat. Saat melihat hasil simulasi tersebut, Kapten Sully mengatakan bahwa simulasi itu tidak memperlihatkan faktor manusia di dalamnya. Serta di dalam simulasi, orang-orang di sana hanya melakukan perintah untuk segera kembali menuju bandara terdekat, sedangkan pada kejadian nyata, pasti ada jeda waktu yang digunakan oleh kapten dan juga kopilot untuk menganalisa setiap keadaan, lalu memutuskan apakah pendaratan bisa dilakukan di bandara terdekat atau tidak. Bahkan, ketika Kapten Sully bertanya berapa kali simulasi yang dilakukan oleh pilot tersebut, hingga mereka berhasil mendarat dengan selamat. Salah satu investigator pun mengatakan bahwa mereka melakukan 17 kali simulasi, hingga akhirnya mereka bisa selamat mendarat di bandara. Diketahui sebelum melakukan pendaratan, Kapten Sully sempat melakukan jeda selama 35 detik untuk melakukan analisa.
Ia lalu meminta para investigator untuk menambahkan faktor tersebut di dalam simulasi. Dan sesuai perkiraannya, para pilot tersebut gagal mendarat, yang menyebabkan pesawat tersebut akhirnya menabrak gedung. Ketika mendengarkan black box dari pesawat, mereka juga tidak menemukan adanya hal yang janggal dari sana. Dan berdasarkan kondisi di sana, pendaratan ke bandara terdekat memang tidak bisa dilakukan, sehingga satu-satunya solusi adalah mendarat di Sungai Hudson. Pada akhirnya, para investigator pun memuji keputusan dari Kapten Sully, dan ternyata memang terbukti bahwa mesin di pesawatnya hancur total sesuai yang dibilang Kapten Sully dan kopilot Jeff, sehingga mereka pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan yang diberikan. Saat salah satu investigator mengapresiasi kerja keras Kapten Sully, Kapten Sully pun sedikit membantah pujiannya itu, karena menurutnya, bukan hanya ia saja yang berperan dalam keselamatan mereka, melainkan karena ada Jeff sebagai kopilot, 3 pramugari, semua penumpang, orang-orang di menara komando, bahkan sampai seluruh petugas ikut andil dalam penyelamatan mereka. Orang-orang di dalam ruangan tersebut pun berterima kasih kepada Kapten Sully karena sudah berhasil menyelamatkan mereka. Dan begitulah akhir cerita dari film Sully. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.